Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah coba kita lanjutkan lagi kajian kita membaca kitab hikam, yang mana pada sebelumnya kita sudah disuguhi salah satu hikmah yang disebutkan dalam kitab hikamnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini, yaitu laisa sya'nu wujudat thalab innama sya'nu an turzaqo husnal adab. Keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut bagi kita, keadaan yang orang-orang yang dekat dengan Allah selalu harapkan, bukanlah hanya sekedar berdoa. Lebih dari itu, mereka menginginkan anturzaqo husnal adab. Ketika berdoa diparingi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah baiknya adab-adaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya adab, baiknya akhlak, baiknya tata krama seorang hamba di hadapan Tuhannya yang Maha Kuasa. Sehingga kemarin Syekh Ramadan Al-Buti pun kita baca kitabnya, dari sekian banyak adab-adaban dalam berdoa, sekurang-kurangnya adnad darajati fid doa, derajat terbawah yang minimalis yang harus kita miliki ketika berdoa adalah jangan sampai kita tersibukkan untuk meminta kepada Allah sebelum kita membereskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Karena memang susunannya ialah na'budu nasta'in. Kita beribadah kemudian kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sebelum kita sibuk dengan berdoa untuk memenuhi hajat-hajat, keinginan-keinginan kita, mobil khusus yang dimaksud adalah keinginan-keinginan ukhrawinya kita, maka penuhi dulu apa yang Allah Subhanahu wa taala minta terhadap kita. Nah, setelah itu barulah ketika kita berdoa, Syekh Ramadan Al-Buti pun menyebutkan bahwa doa yang kita lantunkan, munajat yang kita hadapkan kepada Allah, itu semata-mata istijabatan li awamirillah, hanya sebagai bentuk jawaban dari perintah Allah, bukan bentuk respon dari pemenuhan keinginan hawa nafsu saja. Jadi bukan didorong untuk memenuhi hawa nafsu saja, keinginan saja. Lebih dari itu, doa yang kita lantunkan, keinginan untuk berdoa itu harus didorong dengan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, karena Allah sendiri yang menyebutkan ud'uni astajib lakum. Nah, itu minimal adab dalam berdoa yang senantiasa diwanti-wanti oleh para ulama agar dimiliki oleh setiap orang-orang yang ingin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa, doa tersebut bukan hanya dijadikan untuk jembatan menggapai apa yang diinginkan, tetapi doa tersebut adalah sebagai bentuk respon kita mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika berdoa, adab yang paling sempurna tiada lain tiada bukan adalah isi dari doa tersebut harus didominasi atau bahkan tak ada sedikit pun urusan-urusan duniawi di dalamnya. Terlebih kata Syekh Ramadan Al-Buti,
yang lebih mendominasi dalam isi doa tersebut adalah seorang hamba meminta kepada Allah, meminta taufik agar segala taat yang diperintahkan oleh Allah bisa dikerjakannya dengan sempurna. Nah, itu doa yang adabnya sangat-sangat luar biasa. Selain adab yang tadi kita lakukan, maka isi dari doa tersebut yang paling baik, yang paling sempurna secara adab adalah seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya dibarengi dengan taufik Allah, agar supaya seluruh perintah Allah itu bisa dilakukan dengan sesempurna mungkin. Nah, sehingga itulah kesimpulan dari hikmah yang kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, kemudian di hikmah yang sekarang, insya Allah ini akan kita bacakan salah satu hikmah yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mungkin kita hanya sekadar membaca, belum bisa sampai sepenuhnya memiliki spiritual seperti Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Terkadang kan kita juga berdecak kagum, kok bisa ada seorang manusia punya perasaan seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari beberapa kita tak pernah terbayangkan dan tergambar betapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bisa melukiskan perasaannya dalam untayan hikmah-hikmah ini yang mungkin di masa hidupnya kita belum terlintas sedikit pun gitu, Pak. Apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan salah satunya adalah ma tulibalaka syai'un mislul ittiror. Tidaklah engkau dituntut sesuatu seperti dituntutnya dengan memiliki sifat ittiror. Nanti ittiror ini apa? Nah, insyaallah nanti kita akan jelaskan. Wala asro'a, dan tidak ada yang lebih cepat bil mawahibi ilaika, untuk mendatangkan anugerah-anugerah Allah kepadamu, mislu zillati wal iftikor, dibandingkan dengan memiliki sifat zillah, merasa hina di hadapan Allah, wal iftikor, dan selalu merasa fakir dan berkebutuhan, selalu berbutuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iftikor itu adalah sifat di mana seorang hamba selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita simpulkan lagi, secara makna saja dulu Pak ya, secara harfiah saja, tidak ada sesuatu yang dituntut oleh Allah kepadamu kecuali sifat ittiror. Sifat ittiror ini kalau kita artikan secara harfiah adalah merasa banget sulit, merasa tidak ada lagi daya upaya yang bisa kita lakukan. Nah, itu ittiror, Pak. Jadi keadaannya itu udah seperti perang Badar. 300 orang itu harus melawan 1000 orang. Itu kan ittiror, yang sering kita singkat dengan darurat. Darurat itu keadaan di mana seseorang yang sudah tidak bisa lagi daya upaya. Bahkan di agama saja yang haram bisa dihalalkan. Seperti orang nggak bisa memakan apa-apa kecuali adanya bangkai. Kalau tidak dimakan bangkainya, maka orang tersebut tersia-sia nyawanya, maka boleh untuk menyantap tersebut. Nah, kata-kata ittiror itu maknanya sama seperti itu, Pak. Itu keadaan di mana seseorang itu sudah tidak lagi punya daya upaya, sudah tidak punya lagi pegangan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tidak ada lagi yang bisa lebih cepat mendatangkan anugerah dari Allah kecuali seorang hamba yang memiliki sifat rendah diri, merasa hina di hadapan Allah, dan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih lanjutnya coba kita akan bacakan dulu beberapa syarah dari para ulama. Yang pertama adalah al-ittiror. Yang dimaksud dengan ittiror, sifat ittiror ialah idharu goyatil faqoh. Seorang menunjukkan, menzahirkan puncaknya dari kefakirannya. Kalau orang yang mutasawwifin, orang yang sudah menggeluti ulama tasawuf, hatinya itu selalu merasa dalam keadaan seperti di lautan yang hendak tenggelam, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan yang seperti ini
adalah keadaan yang selalu Allah Subhanahu wa taala pinta dan tuntut dari setiap hambanya kepada kita. Nah, terkadang kita salah paham, Pak, bahwa ittiror ini merasa sangat-sangat kesulitan atau merasa sangat-sangat butuh kepada Allah adalah ketika kita ditimpakan musibah saja. Jadi kalau udah musibah, nakakarak, kita merasa bahwa tiada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa lagi memuliakan kecuali Allah. Padahal tuntutan untuk merasa seperti itu baik dalam keadaan jaya ataupun tak punya, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Nah, sehingga jangan tunggu Allah memberikan kita musibah baru kita merasa ittiror. Karena kan musibah itu datang terkadang menjadi pengingat bagi kita bahwa mungkin dalam keadaan sehat kita tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hikmah-hikmah yang sebelumnya kita sudah bahas, terkadang ada orang yang ditarik paksa oleh Allah untuk mendekat. Salah satunya adalah ketika dalam waktu sehat dia tak bisa ingat Allah, maka Allah akan berikan sakit agar senantiasa ingat. Apakah kita akan harus sama, Pak, dengan keadaan-keadaan golibnya manusia, bahwa ketika mereka dalam keadaan jaya lupa kepada Allah, apakah nunggu dulu harus diingatkan Allah dengan ditimpakan musibah, balahi dan lain-lain sehingga kita baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal tuntutannya di waktu kita senang ataupun tidak, di waktu kita ada ataupun tidak, di waktu sehat ataupun tidak, tetap ittiror ini harus ada. Nah, di kitab yang lain yang disebut dengan ittiror tadi adalah keadaan di mana seorang itu ayakuna kalgoriki fil bahri, seperti orang yang berada di tengah lautan yang sudah mau tertenggelam di tengah-tengah laut, nggak ada lagi yang bisa menolong. Di kondisi ini kalau terjadi di kita, keadaannya ketika apa, Pak? Jadi kita dituntut oleh Allah untuk senantiasa punya perasaan seperti orang di tengah laut yang akan tenggelam, yang di hati kita itu cuma punya keyakinan gak ada lagi yang bisa nolong kecuali Allah. Kira-kira keadaan kita seperti itu kapan, Pak? Atau gak ada sama sekali? Nah, sehingga kata para ulama, andaikan kita berdoa, kemudian doa kita disisipi dengan adab yang tadi, maka tak akan ada henti-hentinya pemberian Allah akan diberikan kepada seorang hamba tadi. Dan lebih pasnya, kalau kita kemarin membahas bahwa lebih baik berdoa atau tidak, dan kita sudah bahas itu ya, Pak ya. Jadi Bapak pakai madhab yang berdoa atau tidak, Pak? Masih tetap berdoa ya, Pak? Nah, jadi kalau di kalangan ulama, ketika mereka tidak berdoa, ternyata doa mereka itu bukan hanya sekadar lisan. Ketika mereka berdoa, ada bahasanya itu lisanul hal. Keadaan mereka lah yang sebenarnya berdoa kepada Allah. Bukan ditunjukkan permintaan tersebut dengan kata-kata, tapi permintaan tersebut lebih ditunjukkan dengan keadaannya seorang hamba yang memang sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, ketika kita meminta uang, nah itu namanya berdoa dengan menggunakan lisan. Tetapi kalau sudah sampai pada level kita punya sepatu, yang sepatu tersebut sudah menganga, kemudian kita pakaikan di depan kedua orang tua kita, perlu meminta atau tidak untuk dibelikan sepatu baru? Tidak perlu kan, banyak. Nah, kira-kira apa? Cepat mana untuk dapat sepatu baru, dari meminta atau langsung dengan keadaannya yang berdoa? Nah, sehingga para ulama itu kalaulah digabungkan, nah ini kan kita tentu yang paling sempurna, Pak. Kita pinginnya yang paling sempurna. Andaikan digabungkan antara ucapan dengan lisan, ya Allah, anugerahkanlah aku taufik dan hidayahmu, maka kira-kira lisanul halnya kita, keadaan kita yang setujuan dengan lisan tadi apa kira-kira? Agar doa tersebut ya secara lisan terungkap
dalam untayan doa, ya secara keadaan pun kita seakan-akan meminta kepada Allah, keadaan saya udah butuh agar diberikan taufik. Nah, sehingga para ulama itu lisannya tetap berdoa, tetapi badannya, zahirnya dia akan ikhtiarkan senantiasa untuk melakukan perintah Allah. Karena kebutuhannya ketika melakukan perintah Allah, sering kan kita rasa dalam hati, kok ya saya sholat tetapi nggak ada satupun doa-doa dalam sholat itu yang hadir dalam hati. Ya, kok ya saya sholat tetapi kok nggak ada makna dari sholat tersebut yang teresap di dalam jiwa, sehingga sholat yang kita lakukan sering terasanya hampa. Sholat beres sholat terkadang kita maksiat, beres sholat terkadang sholat tersebut tidak bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kira-kira keadaan hati kita butuh nggak, Pak? Kalau sudah seperti itu, keadaan hati kita butuh nggak, Pak, terhadap taufik dan hidayahnya Allah? Butuh. Sehingga lisan kita meminta, ya Allah bantulah aku, ya Allah taufikilah aku untuk senantiasa bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Tetapi secara hal keadaan kita senantiasa berupaya, bermujahadah untuk melakukan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau sudah sampai level seperti itu, maka itulah yang disebut dengan husnul adab, adab yang terbaik. Jadi ketika Bapak nanti bertanya, hamba sejati itu yang seperti apa? Maka jawab para ulama tasawuf, hamba sejati adalah hamba yang setiap keadaannya selalu ada di dalam hatinya ittiror kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keadaan di mana tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanku, tidak ada lagi yang bisa memberikanku pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas semuanya sebab di hadapan matanya, tak ada lagi asar, gak ada lagi tapak-tapak dari sesuatu selain Allah yang bisa mempengaruhi apa yang dia inginkan. Nah, sehingga mudah-mudahan Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita sifat ittiror yang dimiliki oleh para ulama ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita coba lanjutkan lagi Pak. Faida arota ayyuhal arif, wahai orang-orang yang arif. Kalau kita mungkin belum masuk sapaan ini ya Pak ya. Kalau kita yang baru, orang-orang yang hendak menjadi arif lah, Pak. Orang yang hendak menjadi orang yang hendak menjadi orang yang sedikit paham dengan Allah. Karena orang yang arif itu ya susah, Pak. Ketika mereka diberi musibah rasanya nikmat, ketika ditimpakan sakit rasanya sehat, ketika ditimpakan apapun yang dibenci mereka tetap terima dengan lapang dan senang. Kalau kita kan rasanya beda-beda, Pak. Sakit ya susah, kalau sehat ya senang. Ada ya senang, nggak ada ya susah. Artinya ada perbedaan antara ada dan tidak ada. Nah, kalau orang arif ya sama banyak. Ada ya seperti itu rasanya, tidak ada pun ya sama seperti itu rasanya. Ketika sakit ya tetap alhamdulillah, sehat ya tetap alhamdulillah. Ya masya Allah ya banyak. Ya kadang-kadang ya kok ya bisa ada orang seperti itu ya Pak ya. Kalau kita pikir-pikir ya kenapa ada orang yang bisa seperti itu? Nah tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faida arota ayyuhal arif, hei orang-orang yang arif, ketika engkau berkeinginan antatluba min maulaka, kamu meminta dari Tuhanmu syai'an, sesuatu. Ketika kita hendak meminta kepada Allah, jalban au daf'an, mau meminta itu agar hadir sesuatu atau yang sesuatu yang ada disingkirkan. Artinya madorot yang ada disingkirkan atau manfaat yang belum ada dihadirkan. Permintaan itu ada dua, satu narik, dua nolak ya banyak. Jalban wa daf'an. Ketika engkau meminta kepada Allah, maka fa'alaika bil ittiror, mintalah dengan adab ittiror. Nah ini penggalan hikmah ini kesimpulannya, ketika orang-orang yang ingin mendapatkan ijabah dari setiap permintaan yang mereka munajatkan kepada Allah, maka pintalah dengan sifat ittiror. Wal ittiror, sedangkan ittiror itu adalah wala yaro li ghiyasihi illa maulah, tidak pernah punya keyakinan bisa menolongnya
menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa beda, ya Allah, datangkanlah rezeki kepadaku. Yang di hati kita apa, Pak? Proyek. Laras tidak, Pak? Ya Allah, datangkanlah sehat kepadaku. Yang dalam hati kita apa, Pak? Rumah sakit, Pak. Dan lain-lainnya. Nah, terkadang asbab-asbab yang seperti inilah, Pak, yang bisa menghalangi seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan ittiror itu nggak ada lagi pegangan kecuali Allah. Harus di keadaan di mana seseorang di tengah laut, nggak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Susahnya ya minta ampun. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Nah, kemudian pama tolaba laka min maulaka syai'un mislu ittirarika ilaih wal wuqufu baina yadayhi mutajalliyan bi hilyatil abid hunalika tanalu kullama turid. Ketika seorang hamba sudah duduk dan bersimpu di hadapan Tuhannya dengan membawa segenap sifat ittirarnya, maka seluruh yang dia inginkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Dan penggalan yang selanjutnya kita coba lagi, Pak, untuk memahami. Untuk yang tengah ini sudah bisa dipahami dulu, Pak. Jadi ketika kita hendak meminta kepada Allah sesuatu, meminta sesuatu kepada Allah, kemudian kita ucapkan tersebut permintaan itu di dalam doa, maka adab yang harus kita miliki adalah dibarengi dengan sifat ittirar. Nah, penggalan yang kedua, wa ida aradta, wahai hamba-hamba Allah, ketika engkau menginginkan wurudal mawahibi alaika, datangnya karunia dan anugerah dari Allah kepadamu. Apa saja anugerah yang dimaksud? Al-ulumul ladunia, ilmu laduni. Kita pernah bahas ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada sebahagian hambanya yang diinginkan. Kira-kira kita pingin atau tidak? Ya tentu pingin, Pak. Kalau di dalam Al-Quran, wa atainahu min ladunna ilma, dan aku berikan ilmu tersebut kepadanya min ladunna, dari sisi kami. Artinya ilmu tersebut tidak bisa dikasab, tidak bisa dipelajari, murni langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menambah tingkat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ilmu ini ilmu laduni namanya, Pak. Nah, ketika kita hendak mendapatkan ilmu laduni wal asrar ar-robbaniyah, dan rahasia-rahasia ketuhanan. Apa rahasia-rahasia ketuhanan? Oh, banyak. Yang rahasia-rahasia Allah itu belum terungkap oleh kita. Pernah nggak kita berpikir, Pak, aras itu seperti apa? Kemudian Allah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kira-kira masih menjadi rahasia atau sudah terungkap ini? Masih rahasia. Atau lebih dekatnya saja, bisakah kita memahami bahwa Allah tugaskan satu malaikat untuk mencabut nyawa, tetapi secara logika gak mungkin satu malaikat itu bisa mencabut nyawa ketika di tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Kira-kira Bapak masih berupa rahasia atau sudah terungkap? Bisa rahasia. Atau lebih dekatnya lagi, kok ya bisa ada orang dicaci maki masih mesem? Ketika ada orang dilempar dengan batu yang harusnya malaikat datang, kalau kamu mau siksa orang tersebut tinggal berdoa kepada Allah, tetapi lebih memilih memaafkan. Kira-kira sudah tahu belum rahasianya kenapa Rasulullah bisa seperti itu? Belum juga, ya. Atau mungkin lebih dekatnya lagi, orang-orang yang ada di sekitar kita, di saat orang lain masih terlelap tidur, tetapi ada sebahagian dari kita yang masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk tetap terjaga di malam hari, melakukan sholat tahajud, membaca Al-Quran, mentelaah ilmu, dan lain-lainnya dari sekian banyak ibadah yang Allah telah sediakan. Tapi masih ada orang yang tetap istiqomah. Nah, kira-kira keistiqomahan itu di zaman akhir sudah terungkap belum, Pak, rahasianya? Belum juga. Ya, artinya kita kan perlu ilmu-ilmu yang sifatnya seperti ini, Pak.
ya jauh lah seperti Nabi Khidir Pak. Itu kalau udah rahasianya Nabi Khidir susah pisan banyak. Bacok orang ketika ditanya kenapa dibacok, karena nanti tuanya dia akan menjadi kufur dan orang tuanya akan ke bawah kufur ku anak tersebut. Rahasia atau bukan itu? Rahasia. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan pemberian asrar robaniyah. Rahasia-rahasia ketuhanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sekian banyak hamba-hambanya yang terpilih. Nah, kira-kira untuk bisa mendatangkan mawahib-mawahib seperti itu, dan ketika kita diberikan hal seperti itu, tidak ada tujuan dan maksud kecuali hanya semakin dekat dengan Allah. Contoh gampangnya kayak gini, Pak. Ketika Sayyidina Umar tahu bahwa beliau adalah penduduk surga, beki merot ibadahnya atau beki semangat, Pak? Kan ada sahabat nih, Pak. Kata Rasulullah, kamu penduduk surga. Kira-kira tambah bagus ibadahnya atau tambah berkurang, Pak? Tambah semangat. Kalau kita kan belum siap dengan itu, Pak. Mungkin kalau nanti Bapak mimpi, nggak tahu mimpinya datang dari mana, kemudian diwujudkan seseorang, kemudian berkata, udah, kamu dijamin masuk surga. Kira-kira tahajudnya istiqomah atau enggak ini, Pak? Tenanglah, udah punya jaminan. Nah, itu bukan asrar robaniyah, itu bukan ilmu laduniyah. Karena ilmu laduni, asrar robani diberikan kepada hati seseorang, membuat seseorang itu semakin bergegas untuk mempersiapkan kematiannya, semakin meningkatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ilmu yang seperti itulah yang kita inginkan. Nah, pala syai'a asra'u laka biha mislu zillati wal iftikar. Gak ada yang lebih cepat yang bisa mendatangkan dua hal tadi kecuali dua sifat yang memang menjadi watak asli seorang manusia, yaitu hina, terus perasaan hina ini terpatri di dalam hati, wal iftikar, dan merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hamba yang hina, saya hamba yang fakir. Perasaan seperti itu, i'tikad seperti itu, keadaannya pun harus seperti itu. Perasaan di dalam hati harus sebanding dengan peramal yang dilakukan kepada Allah. Nah, amal orang-orang yang hina adalah amal yang selalu ingin menjadi mulia di hadapan Allah dengan cara melakukan taat. Ya, orang yang hina ingin menjadi mulia itu dengan cara melakukan ibadah-ibadah taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perasaan hatinya hina, perasaan hatinya fakir, maka keadaan dirinya harus semakin giat beribadah. Jadi jangan terbalik. Ongko perasaan hina, ongko perasaan fakir, tapi ibadahnya malah berkurang. Nah, itu min waswasis setan, dari waswasnya setan. Yang dimaksud di sini adalah perasaannya fakir, perasaannya hina, dan sebanding dengan ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk bisa kita pahami, maka di sini disampaikan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan ini. Kalau Bapak baca ayat ini mungkin gak kepikiran maknanya bisa ke sana. Yang pertama adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Apa maknanya, Pak? Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir dan miskin. Kalau dibaca oleh ulama-ulama tasawuf bukan kayak gitu, Pak. Innamas shadaqah, sesungguhnya pemberian Allah itu lil fuqara'i wal masakin, hanya teruntuk bagi orang-orang yang merasa fakir, bagi orang-orang yang merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mana gitu? Tafsir yang mana ya? Ya, innamas shadaqah itu pemberian, bukan, Pak? Pemberian dari Allah, ilmu-ilmu laduni yang diberikan oleh Allah, taufik dan hidayah yang Allah berikan hanya terusus bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang merasa dirinya itu tak punya apa-apa, orang-orang yang merasa dirinya itu adalah hina di hadapan Allah yang maha mulia, orang yang merasa dirinya miskin dalam keadaan fakir, miskin harta, miskin ilmu, miskin segalanya. Nah, maka ketika kita punya perasaan seperti itu dan keadaan kita pun menunjukkan hal itu, maka as-shadaqatu lahum, sedekah artinya pemberian dari Allah akan diberikan untuk mereka. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala,
walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Salah satu yang menjadi asbab kenapa Allah menolong sahabat-sahabat bahkan Rasulullah SAW ketika di Badar adalah perasaan wa antum adillah. Allah telah menolong kalian bi Badrin di tanah Badar, wa antum adillah, dalam keadaan kalian sudah merasa hina, merasa tak punya daya dan upaya, barulah pertolongan tersebut datang. Atau cerita Kanjeng Nabi Musa pun sama, kalau sudah tidak punya daya dan upaya, barulah pertolongan itu datang. Nah makanya kata para ulama, apa yang cepat mendatangkan pertolongan Allah, pemberian dari Allah, tidak lain tidak bukan adalah perasaan hina dan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup kita bacakan satu hadis, satu asar ya banyak dari seorang sahabat yaitu Sahal ibnu Abdillah radhiyallahu an. Beliau menyebutkan, ma azharu abdun faqatan ilallah fi syai'in. Tidaklah seorang hamba menunjukkan kefakirannya kepada Allah, baik dengan lisannya dalam doa, baik dengan iktikadnya di dalam hati, ataupun dengan keadaannya ataupun dengan perbuatannya dalam keadaannya. Artinya lisannya menunjukkan dia fakir, hatinya selalu mengiktikadkan dia fakir, keadaannya, tingkah lakunya menunjukkan dia fakir, dengan senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah dan lain-lainnya. Illa qalallahu ta'ala lil malaikah, kecuali akan Allah ucapkan kepada malaikatnya, laula annahu la yahtamilu kalami la ajabtuhu labbaika labbaika. Andaikan dia mampu untuk menanggung seluruh ucapan-ucapanku, maka akan aku jawab setiap keinginannya dengan kata labbaik labbaik. Aku penuhi keinginanmu, aku penuhi keinginanmu. Tapi karena sababiah kita kalau berdoa, kira-kira yang kita doakan, Pak, kalau semuanya dipenuhi oleh Allah, sanggupkah kita nanggungnya? Sanggup nggak mikulnya, Pak? Dan kita kan doa luar biasa, Pak, ngegebretnya, Pak. Dari mulai rezeki dan lain-lain. Kata Allah, andaikan kalam-kalamku bisa ditanggung oleh mereka, andaikan kalam-kalamku ini bisa mereka tahan, maka la ajabtuhu labbaika. Setiap yang mereka inginkan pasti aku katakan labbaik labbaik labbaik. Tapi karena Allah Maha tahu dengan kebutuhan hambanya dan tahu mana yang paling maslahat, maka yang diberikan tentu yang paling maslahat dari setiap permintaannya. Nah, tetapi yang harus kita garis bawahi adalah ketika seorang hamba menunjukkan rasa butuh dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekarang kita berdoa kepada Allah, kita tunjukkan rasa fakir kita, kita tunjukkan juga rasa hina kita, dan kita abadikan kehinaan dan kefakiran kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba sejati, dalam kitab-kitab yang lain disebut, ketika dibilang bodoh dia tidak terhina, ketika dibilang miskin dia tidak akan terhina, ketika disebut fakir dia pun tidak akan marah, karena sejatinya yang disebutkan oleh orang tersebut adalah hakikat seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita disebut bodoh marah nggak, Pak? Ya mual atau ngamuk saya, Pak. Ya karena memang kita nggak sadar betul hakikat kehambaan yang kita miliki. Kita masih bergantung dengan ilmu kita, kita masih bergantung dengan pengetahuan kita masih berpegang teguh dengan harta kita masih berpegang teguh dengan sahabat, jabatan dan lain-lain kita. Nah, sehingga keadaan yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari adalah, kalaulah keadaan tersebut dibawa ke tengah laut, bisa nggak, Pak, kita bergantung dengan ilmu kita? Udah nggak bisa. Jabatan nggak bisa, sahabat nggak bisa, apapun yang kita miliki udah nggak bisa lagi jadi pegangan. Nah, keadaan itulah yang dituntut oleh Allah dari setiap hambanya. Mudah-mudahan, ya tentu susahnya bukan main, Pak. Karena sapaannya juga kan ayyuhal arif, wahai orang-orang yang arif, orang-orang yang paham dan mengenal Allah. Ya mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang yang hendak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Panginten segitu Pak, mudah-mudahan sehingga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mangga ada dulu tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, atau mungkin ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan bersama-sama, mangga. Kali bisa dijelaskan Ustaz untuk tahapan-tahapan untuk menjadi itiror. Ya. Jadi tahapan-tahapannya menjadi itiror ini banyak sekali Pak. Salah satunya adalah dengan senantiasa bertafakur kepada Allah. Tetapi lebih pasnya, karena kan ini salah satu penyakit Pak. Ini penyakit kita, ini nggak bisa kita nafikan. Ini kan penyakit kita semua ini. Penyakit kita yang masih ananiyah. Ananiyah itu keaku-akuan. Ini dah lamun lain aku mah. Dah ini mah aku, dah ini mah aku. Itu kira-kira kan penyakit Pak kalau di ulama tasawuf. Nah, obat yang paling ampuh tentu kita memiliki seorang guru, yang seorang guru ini bisa memursyidkan kita, bisa menunjukkan kita bagaimana caranya kita mengikis keakuan yang ada di dalam hati kita. Yang keakuan ini akan diganti menjadi sifat ittiror. Nah, adapun langkah-langkahnya itu sangat panjang Pak. Dari kitab Minhaj, kitab Ihya, kitab-kitab tasawuf yang lainnya, bahkan ada kitab Minahus Saniyah yang paling kecil. Itu kan dimulai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini menjadi syarat bagi orang yang ingin mendapatkan sifat ittiror, makom-makom selanjutnya. Nah, artinya bukan berarti kita nggak bisa sampai ke makom itu. Pasti insya Allah bisa, andaikan tahapan-tahapan ini kita lalui. Nah, tahapan-tahapan ini nggak sekadar kita harus lalui saja begitu saja Pak. Harus ada juga yang membimbingnya. Nah, sehingga kalau dijawab dengan ilmu ya tentu asa kurang pas gitu ya Pak. Artinya bagaimana seseorang bisa berubah menjadi orang yang ittiror. Nah, ini tahapannya memang panjang sekali Pak. Dari kitab Minhaj itu dimulai, punten yang di Mujahidin itu, dimulai dengan harus belajar ilmu tauhid. Kemudian beres ilmu tauhid, kita belajar dengan ilmu syariat. Yang dengan ilmu syariat tersebut, ibadah wajib yang kita lakukan kepada Allah sempurna secara fikih. Beres dari itu, mulai timbul rasa di dalam hati. Kalau saya ibadah ini gak akan pati banyak faidahnya. Andaikan dosa-dosa yang sebelumnya yang pernah saya lakukan belum terhapus dosanya, masuklah dia ke akobah yang selanjutnya. Tahap selanjutnya itu tahap tobat. Setelah nanti tahap tobat terselesaikan, tobat juga kan bukan main-main Pak. Tobat kita kan kadang-kadang dosanya banyak, tobatnya satu. Itu pun nunggu Ramadan. Itu pun nunggu malam ke-21 dan seterusnya. Malam 10 terakhir Ramadan. Itu pun kalau dihitung hanya ganjilnya saja. Akhirnya tobat yang dimaksud oleh ulama tahapan sebagai yang untuk agar bisa mendapatkan makom-makom seperti ittiror, iftikor, zillah dan lain-lainnya pasti dimulai dengan tobat. Nah, tobat ini juga itu Pak. Insyaallah nanti kita akan buka lagi kajian tentang tobat ini. Nah, gitu Pak ini. Mengapa cekap tanapi aya deui. Perasaan lemah, hina, fakir, lemah dan lain segala macam ini hanya kita tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di hadapan manusia lainnya kita tidak nampak seperti itu. Ya, soalnya ada makalah kalau mengatakan bahwa sahabat-sahabat itu seperti singa-singa di padang pasir pada siang hari, tetapi seperti rahib-rahib ada malam hari. Apakah seperti itu? Ya. Jadi bukan berarti iftikor kita, zillah kita, ittiror kita diunjukkan kepada makhluk, bukan. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Bapak punya perasaan fakir, bukan perasaan lagi, memang sejatinya kita fakir, Pak. Tapi untuk memunculkan perasaan itu kan sulitnya minta ampun, Pak. Kenapa ya? Karena memang kita masih punya banyak pegangan untuk merasa kita bukan fakir. Ini masalahnya yaitu apa? Caranya menghilangkan itu seperti apa? Insya Allah suatu saat kita ditemukan dengan mursyidnya dan kita bisa meniti semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Rasa ittiror, zillah, iftikor ini hanya ditujukan kepada Allah, boleh nggak ditujukan kepada makhluk? Ya nggak boleh, haram hukumnya. Bahkan Rasulullah sempat dawuh, man tawado'a li ghaniyin li ghinahu. Ada orang tawadu handap asor di hadapan orang yang kaya, tapi tawadu dan handap asornya itu didorong li ghinahu, melihat kekayaannya. Itu kan pakot zahaba sulusu dini, itu udah hilang sepertiga agamanya udah hilang gitu. Bahkan ada yang menyebutkan pakot dahaba dinuhu okamakol apanya, hilang semua agamanya, artinya udah nggak terhitung sebagai orang yang punya agama lagi. Nah, bukan berarti kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa kepakiran ini hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan nanti kita lihat di surat Al-Baqarah pun ada ayat yang menerangkan tentang pakir-pakirnya orang, yaitu ahlus sufah, Pak. Itu sampai disebutkan dalam ayat tersebut, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang keadaannya fakir, tetapi kalau sudah di hadapan orang lain, itu orang-orang yang nggak tahu mereka itu selalu menyangka ini orang kaya baru. Karena orang-orang yang ahlus sufah ini kalau berpenampilan, itu kalau pakai kopiah paling bagus. Kalau pakai sarungnya paling bagus. Kenapa? Karena mereka ta'affuf, tidak ingin dikasihani oleh orang lain. Yang ada di dalam hati mereka adalah ingin dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita bahas, iftikor dan zilah tersebut. Gitu. Nah, mudah-mudahan sehingga ada manfaatnya. Wabil khusus untuk saya, umumnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.